Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Anita Indriani, biasa dipanggil dengan Ibu Anita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai adab. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai adab. Apa itu adab? Dalam agama Islam, mengatur segala perbuatan manusia untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat, itu ada sebuah aturan-aturan. Nah, kita sebagai muslim harus belajar aturan Islam sehingga kita dapat memahami aturan yang dianjurkan oleh agama Islam, termasuk adab. Nah, di sini kita akan pelajari adab, yaitu adab belajar dan adab bermain. Pertama yaitu adab belajar. Dalam hadis riwayat Baihaqi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi kita harus belajar. Nah, belajar juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa di sekolahan, bisa di masjid, bisa di TPA, bisa di rumah. Jadi, anak-anak harus rajin belajar. Karena ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi, anak-anak jangan malas belajar ya. Kalian tidak mau kan menjadi anak yang bodoh? Nah, makanya kita harus rajin belajar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa adab belajar dalam sekolah dan rumah. Yang pertama, adab belajar dalam sekolah. Adab belajar dalam sekolah ada 5. Yang pertama, mempunyai niat. Sebelum kita belajar, niatkan dulu di hati kita ingin belajar, dan niatnya itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Ketika guru datang ke kelas, ketika guru sampai ke kelas, alangkah baiknya kita memberi salam kepada guru, kita bersalaman, kita memberi hormat kepada guru. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Nah, tadi kan sebelum pembelajaran kita sudah berdoa. Nah, nanti kalau di sekolah sebelum belajar kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita dimudahkan dalam belajar oleh Allah, agar kita mudah memahami pelajaran apa yang kita perhatikan. Yang keempat yaitu bersikap sopan terhadap guru. Jika kita tidak paham dengan materi, kita bertanya dengan guru, kita juga bertanya dengan sopan, tidak boleh membentak-bentak guru. Yang kelima, doa setelah belajar. Setelah belajar selesai, kita juga harus berdoa, karena di awal tadi kita sudah berdoa, di akhir juga berdoa. Berdoa bisa dengan mengucapkan hamdalah, bisa dengan Al-Fatihah, bisa juga dengan surah Al-Asr. Nah, selanjutnya yaitu adab belajar di rumah. Adab belajar di rumah juga ada 4 poin. Yang pertama, belajar di tempat yang sesuai. Kita belajar itu di rumah mencari tempat yang sesuai. Jangan kita belajar di tempat kita bermain. Jadi kita tidak fokus dalam belajar. Tidak belajar di tempat menonton TV. Dan kita juga mencari tempat belajar di tempat yang nyaman, yang dapat membuat kita konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Awali dengan berdoa. Apapun diawali dengan berdoa. Yang ketiga, membaca doa setelah belajar. Setelah belajar, kita tutup juga dengan doa.
Yang keempat, merapikan buku dan alat tulis. Nah, setelah kita belajar, alat-alat belajar dan buku yang sudah kita pakai, kita bersihkan, kita tata dengan rapi, dan kita siapkan untuk pelajaran esok agar besok tidak lupa kalau ada yang ketinggalan gitu. Tadi itu adalah adab belajar di sekolah dan di rumah. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai adab bermain. Bermain itu juga ada adabnya, karena bermain itu boleh, tapi tidak melupakan kewajiban kita. Kewajiban kita apa sebagai pelajar? Yaitu belajar, juga beribadah. Jadi kita bermain juga, bermain iya, belajar iya, ibadah juga iya. Nah, bermain itu juga ada adabnya. Nah, yang pertama, memperhatikan waktu. Jadi kita bermain itu nggak setiap waktu kita bermain, ada waktunya tersendiri. Kita harus bisa membagi waktu. Contohnya, waktu belajar ya belajar, ibadah ya ibadah, bermain ya bermain. Jadi jangan waktunya beribadah kita bermain, waktunya belajar kita bermain. Yang kedua, harus jujur. Jika kita bermain juga harus jujur, tidak boleh curang, karena Allah tidak suka dengan orang yang tidak jujur. Dan kalau kita tidak jujur, itu akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Misal kita bermain, kita tidak boleh di jalan raya, karena itu akan mengganggu pengendara lalu lintas, dan itu juga membahayakan bagi kita dan juga membahayakan bagi orang lain. Dan tidak boleh berisik kita bermain. Kalau ada orang tua yang sedang sakit, terganggu istirahatnya, dan kita bermain dengan keras, terus ada adik kecil yang sedang tidur, itu juga sangat mengganggu. Jadi bermain tidak boleh mengganggu orang lain. Yang keempat, yaitu tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Jadi bermain harus akur, tidak boleh bertengkar, bermusuhan, apalagi sama temannya sendiri. Kalau bermain itu kalah ya nggak apa-apa, kalah menang itu sudah biasa ya. Jadi kita harus menerapkan adab-adab tadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar apa? Agar kita senantiasa berbuat kebaikan di dunia, agar kelak di akhirat kita mendapat balasan yang baik. Gitu ya anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan Ibu mohon maaf apabila menyampaikan kurang memahamkan kalian. Sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.